Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Untuk diketahui, kasus ini dimulai dengan adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu. Aduan ini berisi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan, tahun 2021. Setelah melewati serangkaian penyelidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2023. Sejauh ini sudah 91 saksi yang diperiksa penyidik. Dalam menangani kasus ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton. Foto momen pertemuan itu diketahui beredar luas di dunia maya. Firly sendiri mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan. Firly mengaku bertemu Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 2 Maret tahun 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang. Menurut Firly, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari tahun 2023. Maka dalam waktu tersebut, tanggal 2 Maret tahun 2022, status saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK, ujar Firly. Firly juga membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yassin Limpo. Menurut Firly, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, kata Firly. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu 22 November 2023, Ketua KPK Firly Bahuri menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara di hari yang sama. Firly memperoleh penghargaan khusus dalam konteks mengangkat pengelolaan BUMN sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Sri Mulyani pun mengapresiasi peran KPK yang dianggapnya mampu untuk membantu memulihkan hak negara lewat penegakan hukum. Ia juga mengungkapkan peran KPK hingga Kejaksaan Agung dalam pengembalian rampasan aset negara. Dalam pemberian penghargaan tersebut, Firly Bahuri tampak hadir dan menerima langsung anugerah Raksabanda. Namun saudara, malam harinya kepolisian menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan oleh kepolisian, saudara, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023 malam. Kemudian, saudara, Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka terhadap Firly dilakukan selesai atau seusai gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Rabu malam sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, Firly terancam hukuman pidana seumur hidup. Saudara, kepolisian telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh kepolisian pada Rabu 22 November 2023 malam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly terancam hukuman penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Selain pidana seumur hidup, Firly juga terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak senilai 1 miliar rupiah. Penetapan status tersangka kepada Firly Bahuri ini dilakukan setelah penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri melakukan gelar perkara dan menemukan cukup bukti. Diketahui, saudara, kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat atau DUMAS ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023.
Adapun ancaman hukuman selanjutnya berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E kecil atau pasal 12 B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun ancaman hukuman dari pasal 12E tentang Undang-Undang Pemberantasan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian pasal 12B, setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dan terkait dengan pasal 12B ayat 1 di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB. Polisi resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri sebagai tersangka.
Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara. Penetapan tersangka terhadap Firly itu dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simajuntak pada Rabu 22 November. Berdasarkan gelar perkara, Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Ketua KPK itu terbukti menerima gratifikasi terhadap Syahrul Yassin Limpo. Adapun kasus ini sudah dimulai sejak 12 Agustus 2023 lalu. Dalam menangani kasus ini, polisi menyelidiki pertemuan Firly dengan SYL di lapangan badminton. Saat itu, Firly sempat membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari SYL. Menurut Firly, dugaan pemerasan itu merupakan bentuk serangan balik para koruptor. Namun kini polisi telah menetapkan Firly sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka.
Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian menyita sejumlah bukti dalam kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dengan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam konferensi persnya, kepolisian mengumumkan sejumlah bukti yang telah disita termasuk dokumen penukaran falas. Dokumen penukaran falas tersebut yakni periode Februari 2021 hingga September 2023. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7,4 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Ade juga menyita salinan berita acara serta tanda terima penyitaan di rumah dinas Menteri Pertanian yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Selanjutnya, saudara, bukti yang disita yakni ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firly Bahuri pada periode waktu mulai tahun 2019 hingga 2022. Ade melanjutkan, pihak kepolisian juga menyita satu harddisk eksternal atau SSD dari penyerahan KPK RI yang berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Lalu polisi juga menyita 21 unit ponsel milik para saksi, 17 akun email, 4 flash disk, 2 unit kendaraan, 3 e-money, 1 remote keyless, hingga dompet warna coklat bertuliskan Lady Americana USA. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK, Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Untuk diketahui, kasus ini dimulai dengan adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu. Aduan ini berisi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan, tahun 2021. Setelah melewati serangkaian penyelidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2023. Sejauh ini sudah 91 saksi yang diperiksa penyidik. Dalam menangani kasus ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton. Foto momen pertemuan itu diketahui beredar luas di dunia maya. Firly sendiri mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan. Firly mengaku bertemu Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 2 Maret tahun 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang. Menurut Firly, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari tahun 2023. Maka dalam waktu tersebut, tanggal 2 Maret tahun 2022, status saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK, ujar Firly. Firly juga membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yassin Limpo. Menurut Firly, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, kata Firly. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu 22 November 2023, Ketua KPK Firly Bahuri menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara di hari yang sama. Firly memperoleh penghargaan khusus dalam konteks mengangkat pengelolaan BUMN sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Sri Mulyani pun mengapresiasi peran KPK yang dianggapnya mampu untuk membantu memulihkan hak negara lewat penegakan hukum. Ia juga mengungkapkan peran KPK hingga Kejaksaan Agung dalam pengembalian rampasan aset negara. Dalam pemberian penghargaan tersebut, Firly Bahuri tampak hadir dan menerima langsung anugerah Raksabanda. Namun saudara, malam harinya kepolisian menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan oleh kepolisian, saudara, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023 malam. Kemudian, saudara, Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka terhadap Firly dilakukan selesai atau seusai gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Rabu malam sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, Firly terancam hukuman pidana seumur hidup. Saudara, kepolisian telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh kepolisian pada Rabu 22 November 2023 malam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly terancam hukuman penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Selain pidana seumur hidup, Firly juga terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak senilai 1 miliar rupiah. Penetapan status tersangka kepada Firly Bahuri ini dilakukan setelah penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri melakukan gelar perkara dan menemukan cukup bukti. Diketahui, saudara, kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat atau DUMAS ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023. Adapun ancaman hukuman
Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun ancaman hukuman dari pasal 12E tentang Undang-Undang Pemberantasan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian pasal 12B, setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dan terkait dengan pasal 12B ayat 1, di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB. Polisi resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri sebagai tersangka.
Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara. Penetapan tersangka terhadap Firly itu dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simajuntak pada Rabu 22 November. Berdasarkan gelar perkara, Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Ketua KPK itu terbukti menerima gratifikasi terhadap Syahrul Yassin Limpo. Adapun kasus ini sudah dimulai sejak 12 Agustus 2023 lalu. Dalam menangani kasus ini, polisi menyelidiki pertemuan Firly dengan SYL di lapangan badminton. Saat itu, Firly sempat membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari SYL. Menurut Firly, dugaan pemerasan itu merupakan bentuk serangan balik para koruptor. Namun kini polisi telah menetapkan Firly sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka.
Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tidak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian menyita sejumlah bukti dalam kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dengan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam konferensi persnya, kepolisian mengumumkan sejumlah bukti yang telah disita termasuk dokumen penukaran falas. Dokumen penukaran falas tersebut yakni periode Februari 2021 hingga September 2023. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7,4 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Ade juga menyita salinan berita acara serta tanda terima penyitaan di rumah dinas Menteri Pertanian yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Selanjutnya, saudara, bukti yang disita yakni ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firly Bahuri pada periode waktu mulai tahun 2019 hingga 2022. Ade melanjutkan, pihak kepolisian juga menyita satu harddisk eksternal atau SSD dari penyerahan KPK RI yang berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Lalu polisi juga menyita 21 unit ponsel milik para saksi, 17 akun email, 4 flash disk, 2 unit kendaraan, 3 e-money, 1 remote keyless, hingga dompet warna coklat bertuliskan Lady Americana USA. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya, yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK, Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Untuk diketahui, kasus ini dimulai dengan adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu. Aduan ini berisi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan, tahun 2021. Setelah melewati serangkaian penyelidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2023. Sejauh ini sudah 91 saksi yang diperiksa penyidik. Dalam menangani kasus ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton. Foto momen pertemuan itu diketahui beredar luas di dunia maya. Firly sendiri mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan. Firly mengaku bertemu Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 2 Maret tahun 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang. Menurut Firly, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari tahun 2023. Maka dalam waktu tersebut, tanggal 2 Maret tahun 2022, status saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK, ujar Firly. Firly juga membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yassin Limpo. Menurut Firly, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, kata Firly. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu 22 November 2023, Ketua KPK Firly Bahuri menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara di hari yang sama. Firly memperoleh penghargaan khusus dalam konteks mengangkat pengelolaan BUMN sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Sri Mulyani pun mengapresiasi peran KPK yang dianggapnya mampu untuk membantu memulihkan hak negara lewat penegakan hukum. Ia juga mengungkapkan peran KPK hingga Kejaksaan Agung dalam pengembalian rampasan aset negara. Dalam pemberian penghargaan tersebut, Firly Bahuri tampak hadir dan menerima langsung anugerah Raksabanda. Namun saudara, malam harinya kepolisian menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan oleh kepolisian, saudara, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023 malam. Kemudian, saudara, Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka terhadap Firly dilakukan selesai atau seusai gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Rabu malam sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, Firly terancam hukuman pidana seumur hidup. Saudara, kepolisian telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh kepolisian pada Rabu 22 November 2023 malam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly terancam hukuman penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Selain pidana seumur hidup, Firly juga terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak senilai 1 miliar rupiah. Penetapan status tersangka kepada Firly Bahuri ini dilakukan setelah penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri melakukan gelar perkara dan menemukan cukup bukti. Diketahui, saudara, kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat atau DUMAS ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023. Adapun ancaman hukuman
Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun ancaman hukuman dari pasal 12E tentang Undang-Undang Pemberantasan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian pasal 12B, setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dan terkait dengan pasal 12B ayat 1 di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB. Polisi resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri sebagai tersangka.
Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara. Penetapan tersangka terhadap Firly itu dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simajuntak pada Rabu 22 November. Berdasarkan gelar perkara, Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Ketua KPK itu terbukti menerima gratifikasi terhadap Syahrul Yassin Limpo. Adapun kasus ini sudah dimulai sejak 12 Agustus 2023 lalu. Dalam menangani kasus ini, polisi menyelidiki pertemuan Firly dengan SYL di lapangan badminton. Saat itu, Firly sempat membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari SYL. Menurut Firly, dugaan pemerasan itu merupakan bentuk serangan balik para koruptor. Namun kini polisi telah menetapkan Firly sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun penyidik berencana akan memanggil Firly untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Saudara Ade belum membeberkan secara pasti terkait jadwal pemeriksaan Firly sebagai tersangka soal kapan akan dilakukan. Di sisi lain, Ade juga mengatakan pihaknya akan melengkapi administrasi penyidikan setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka.
Kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman seumur hidup. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tidak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian menyita sejumlah bukti dalam kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dengan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam konferensi persnya, kepolisian mengumumkan sejumlah bukti yang telah disita termasuk dokumen penukaran falas. Dokumen penukaran falas tersebut yakni periode Februari 2021 hingga September 2023. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7,4 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Ade juga menyita salinan berita acara serta tanda terima penyitaan di rumah dinas Menteri Pertanian yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Selanjutnya, saudara, bukti yang disita yakni ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firly Bahuri pada periode waktu mulai tahun 2019